kejadian percobaan curas ya, perampasan HP yang kemudian gagal karena ditangkis oleh korban. Namun korban terluka karena sabetan celurit. Jadi kejadian pada hari Minggu tanggal 28 November sekitar pukul setengah 4 pagi ya. Saat itu pelaku bersama dengan 2 orang rekannya awalnya ingin pesta miras untuk membeli minuman keras. Kemudian setelah membeli minuman melewati TKP, pelaku melihat korban, kemudian pelaku meminta temannya yang menyetir kendaraan untuk berbalik arah dengan alasan ingin membeli minum lagi. Ya, pada saat sampai di TKP di daerah Bojonggede di warung sembako ya, di situ melihat korban sedang menggunakan HP, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan HP-nya dengan mengacungkan celurit. Ya, karena korban tidak menyerahkan HP-nya, saat itu juga pelaku melakukan penganiayaan ya, jadi menebaskan celuritnya ke arah korban. Oleh korban ditangkis sehingga pelaku kemudian melarikan diri, celurit tertinggal, HP-nya tidak diambil oleh pelaku. Ya, dari hasil penyelidikan kita terkait masalah motor yang digunakan segala macamnya, karena terlihat dalam CCTV, ya pelaku kita amankan pada tanggal 1 Desember. Demikian. Korban terluka di bagian mana? Di tangan sebelah kiri. Ya, untuk menangkis. Ya, tebasan celurit. Sudah berapa kali aksi? Satu kali. Itu aksi dilakukan secara spontan karena melihat pelaku memainkan HP. Ya. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti 1 buah sepeda motor dengan celurit yang digunakan untuk melakukan aksinya. Pasal berlapis atau seperti apa? Pasalnya kita lakukan berlapis ya, pertama 365, jungtonya 53 karena percobaan ya. Ditambah dengan dan atau pasal 351 penganiayaan. Ya, di atas 5 tahun juga semua. Jadi bisa kita tahan. Itu kejadiannya jam berapa? Kejadiannya setengah 4 pagi, 3.30. Ya, jadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember sekitar pukul jam 10 jam 11 ya, itu kita mengamankan pelaku jambret yang kebetulan pelaku ini sudah 15 kali melakukan perbuatannya di wilayah Depok. Nah, pada hari itu kebetulan pelaku sudah melakukan 2 kali penjambretan ya, dengan modus melihat ibu-ibu atau perempuan yang sedang membawa tas, kemudian memepet dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menarik barang bawaan dari korban. Ya, yang pertama di jam 9 itu di belakang RRI Sukmajaya, kemudian jam 10 pelaku melakukan lagi di Jalan Keramat Tapos. Ya, karena sudah diteriaki maling dan jambret, kemudian dari Reskrim Polres Metro Depok kemudian mengidentifikasi pelaku, kemudian melakukan penangkapan. Demikian. Inisial pelaku RRS ya, usia 18 tahun. Beraksinya pakai motor berarti? Beraksinya pakai motor. Motor kita amankan juga. Operasinya gimana sih Bang? Gang sempit atau gimana?
Nggak ini ya. Yang jelas kalau dia lagi keliling, muter ngeliat perempuan yang kemudian terlihat sendiri ataupun meskipun dengan ada suami atau apanya, tapi kalau melihat tasnya tidak aman, dia langsung mepet dan Di jambret. tempat ramai juga berani bang? Berani. Berarti random ya, Bang? Gimana? Random. Random. Ini sindikat atau seperti apa sih, Bang? Pelaku berlaku sendiri, ya beraksi sendiri ya, dia nyetir motor sendiri. Sasarannya selalu perempuan? Iya, perempuan. Bang, sudah berapa lama pengakuannya dia beraksi? Dia bilang sudah 15 kali, kemungkinan di tahun ini ya, dilakukan mulai tahun ini. Ya. Lebih banyak di wilayah mana, Bang? Bang, hanya sebenarnya di wilayah Depok saja, tapi dia nggak bilang di wilayah mananya. Tapi rata-rata memang di daerah Cimanggis, Sukmajaya, Beji, ya. Gitu. Kalau sehari-harinya emang kerja apa bang? Nggak ada. Pelaku nggak ada. Pengangguran. Atau memang Ya, karena sudah 15, dia belum pernah dihukum ya. Tapi karena sudah melakukan 15 kali, coba nanti kita cek. Tapi belum pernah dihukum sebelumnya terkait kasus yang sama. Dia baru lulus sekolah ya bang? Iya. Nah, yang jelas pengangguran, nggak ada kerjaan. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sepeda motor, kemudian jaket yang digunakan pelaku, sama ada surat-surat gada hasil penjualan jambretnya. Rata-rata yang diambil berarti ponsel atau Tas pokoknya. Oh. Tas yang dibawa. ancaman hukuman? Ancaman hukuman pasal 365 ya. Itu di atas 5 tahun. himbauan mungkin bang kepada warga? Himbauan tetap terutama untuk para wanita yang membawa barang, terutama barang-barang berharga di jalan, diantisipasi untuk kejadian seperti ini sering berulang. Jadi tetap dipastikan keamanan barang-barang yang dibawa untuk tidak lengah sedikit pun. Karena di tempat ramai pun pelaku juga masih berani melakukan tindakan Biasanya seperti itu. dia tuh ngambil apa sasarannya yang ibu-ibu bawa tas dicangklong atau ditaruh di kayak dicantolin di motor? Dipegang, kebetulan yang dua ini dipegang. Oh. Ya. Bang, dia 15 kali, artinya mudah melempar barangnya itu ada penadahnya atau seperti apa? Ya, jadi dari hasil termasuk barang bukti yang kita ambil kan termasuk surat gadai handphone ya, itu. Tapi memang kalau yang diambil kebetulan tasnya duit ya langsung dihabiskan, gitu. Ya, tergantung isi tasnya ada apa di dalamnya. Dari Artinya tidak ada penadah ya? Nggak ada. Dari 15 itu yang ponsel ada berapa? Nanti kita cek ya. Motifnya sendiri apa? Ada 2 surat gadai sih. Tapi Motifnya sendiri di usia yang masih 18 tahun itu ada ekonomi aja. Motif ekonomi aja. Karena pengangguran. Bukan buat mabuk, Enggak, sampai saat ini nggak ada. memang buat Dia bilang cuma jajan iya, Lulus mana pendidikannya? sekolah SMA. lulusan SMA. Terus yang satu lagi?